Husnul, kamu sehat hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah saya sehat. Nak Husnul, tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, karena akhir-akhir ini saya sering bolos di jam pelajaran terakhir. Oh gitu ya. Setahu Bapak, anak Husnul ini anaknya rajin loh. Husnul cukup menonjol di kelasnya. Dan selama ini saya pikir kamu adalah leader di kelas kamu. Sehingga pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini sering bolos di jam terakhir. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini orang tua saya sibuk dan berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Jadinya ibu saya tidak sempat membuatkan sarapan Pak, sehingga saya berangkat ke sekolah tanpa sarapan untuk menghindari agar saya tidak terlambat ke sekolah. Jadinya pada saat jam pelajaran terakhir saya kelaparan dan tidak membawa uang jajan Pak, makanya saya bolos. Oh gitu ya. Nah Husnul, untung kamu tidak terserang penyakit mah saat di sekolah ya. Untung kamu masih menyempatkan diri datang ke sekolah dan tidak terlambat. Padahal kamu tidak sempat sarapan ya. Menurut kamu, apakah tindakan kamu yang sering bolos di jam terakhir itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Ya tidaklah Pak, sebenarnya saya juga merasa tidak nyaman jika sering bolos, tapi pada saat itu saya benar-benar kelaparan Pak. Terus menurut Nak Husnul, kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas? Sebenarnya saya juga tidak ingin ketinggalan pelajaran, karena nanti nilai saya bisa jelek Pak, dan saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya Pak. Menurut Nak Husnul, apa Nak Husnul meyakini bahwa sebagai seorang murid itu harus belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk belajar? Yakinlah Pak, karena kita sebagai murid harus belajar dengan baik dan kita harus bisa mempersiapkan diri agar bisa belajar dengan baik. Baik, Nah Husnul, menurut Nah Husnul, kira-kira tindakan apa yang lebih efektif yang Husnul bisa lakukan agar Husnul tidak bolos lagi di jam terakhir? Mungkin saya bisa bangun lebih awal dari biasanya Pak untuk menyiapkan sarapan untuk diri saya sendiri jika ibu saya sedang sibuk. Jadinya saya tidak bolos lagi Pak, dan saya mungkin bisa menjadi anak yang lebih mandiri dan bisa membantu ibu saya. Baik, Nah Husnul, benar sekali. Menurut Nah Husnul, kira-kira bagaimana perasaan Husnul ketika bisa jadi anak yang lebih mandiri dan membuat orang tua kamu bangga? Pastinya saya bangga Pak, dan pastinya ibu saya juga sangat senang jika saya menjadi anak yang mandiri dan bisa membantu pekerjaan rumah. Benar sekali Nak Husnul. Jadi kapan kira-kira Nak Husnul bisa mulai menjadi anak yang lebih mandiri dan bisa membanggakan orang tua? Saya bisa mulai melakukannya besok Pak. Baik, yuk kita mulai pikirkan dan mulai lakukan agar Nak Husnul bisa menjadi anak yang lebih mandiri dan membanggakan orang tua ya. Baik Pak. Oke, terima kasih ya Nak Husnul. Baik, Nah Husnul, terima kasih sudah memerankan skenario penerapan segitiga restitusi untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya dan melahirkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Boleh saya tanya Kak Husnul sedikit, gimana perasaan Husnul tadi ketika kita mempraktikkan skenario restitusi? Saya senang melakukan yang tersebut walaupun ada sedikit tenang, tidak tenang, tapi masih bisa mengontrol agar kita tenang. Oke. Menurut
Husnul, dari proses dialog yang telah dilakukan, bagaimana penilaian Husnul dari proses restitusi yang sudah dilakukan? Menurut saya proses restitusi itu lebih baik karena kita sebagai siswa bisa mengeluarkan alasan kita tanpa takut untuk dimarahi atau dipindahkan. Ada lagi yang Husnul rasakan? Selain itu, proses restitusi ini juga berbeda dari biasanya yang sering dilakukan oleh mungkin guru-guru yang biasa kalau jika kita sebagai murid melakukan kesalahan dipanggil lalu dimarahi, dan kita murid tidak berani mengungkapkan alasan karena takutnya kita semakin dipojokkan. Jadinya saya lebih suka jika melakukan proses ini karena kita sebagai murid lebih terbuka dan bisa mengeluarkan alasan kita. Saya boleh tanya lagi ya, apakah Nak Husnul merasa bahwa sebagai murid dalam proses dialog tadi ada disalahkan atau tidak? Tidak, Pak. Apakah Nak Husnul merasa bahwa sebagai murid itu diberikan support atau motivasi untuk berubah jadi lebih baik? Oke, terus dari beberapa model penyelesaian masalah yang sering diterapkan di sekolah, kira-kira Husnul lebih suka yang mana? Lebih suka yang proses restitusi karena kita seperti yang bilang tadi bisa lebih leluasa mengeluarkan alasan dan tidak takut untuk disalahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktu Husnul. Tetap belajar dengan semangat ya, tetap termotivasi, dan silakan gali potensi yang Husnul miliki untuk kita langsung